Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Ayu Rahmawati dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Dan pemirsa, inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. DPR RI menyayangkan kekayaan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah di Indonesia belum bisa dirasakan manfaatnya oleh petani lokal. Dalam rapat Komisi 4 DPR RI dengan Kementerian LHK di Gedung Nusantara DPR RI, anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari mengatakan, banyak varietas plasma nutfah atau sumber daya genetik dari tumbuhan, hewan, dan jasad renik yang mulai langka atau bahkan punah. Untuk itu, Endang mendorong pemerintah meningkatkan riset pemberdayaan bioteknologi dan pengelolaan hutan sosial untuk meningkatkan taraf hidup petani dan mengurangi impor. Cianjur itu kan dulu terkenal dengan beras Cianjur. Nah sekarang plasma nutfahnya hilang. Memang bukan tugasnya LHK, tapi banyak sekali lahan-lahan yang terbengkalai di Cianjur. Nah itu statusnya nggak jelas. Statusnya nggak jelas apakah itu dikuasai oleh pemerintah atau dikuasai oleh perorangan. Menurut Endang, saat ini petani lokal masih menunggu hasil riset bioteknologi terkait bibit unggul dengan usia tanaman pendek. Untuk itu, ia mendesak berbagai balai penelitian hortikultura dan bioteknologi Kementerian Pertanian untuk menyatukan visi dan misi dalam mengembangkan varietas unggulan secara masif. Program-program dari LHK maupun dari Kementerian Pertanian itu tidak pernah menyatu. Nah, yang saya inginkan mestinya bibitnya ya, benih dari mulai hulu nih. Benihnya itu harusnya pakai bioteknologi. Kenapa? Ayu dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan. Untuk mensosialisasikan urgensi pembentukan RUU Energi Baru Terbarukan atau EBT kepada masyarakat, Badan Keahlian DPR RI melaksanakan webinar agar masyarakat dapat memberikan masukannya kepada RUU Energi Baru Terbarukan. Ditemui usai penyelenggaraan webinar di Gedung Sekjen DPR RI Jakarta, Kepala Badan Keahlian DPR RI Innocentius Samsul mengatakan pelaksanaan webinar sebagai bentuk pengumpulan data dengan menghimpun masukan serta pemikiran dari para pakar. Menurut Innocentius, data yang didapat akan menjadi pertimbangan penyusunan kebijakan di DPR RI termasuk dalam penyusunan naskah akademik yang berbasis bukti empiris dan teori. Tugas yang dibebankan atau diberikan kepada Badan Keahlian adalah menyiapkan ya dokumen-dokumen, bahan-bahan, data dan informasi agar penyusunan kebijakan di DPR termasuk membuat naskah akademik itu berbasis pada bukti argumentasi baik secara empiris maupun secara teoritis. Innocentius berharap dengan adanya webinar akan memperbaiki konstruksi dan rumusan pemikiran di dalam rancangan Undang-Undang EBT. Innocentius menyampaikan webinar RUU EBT akan dilaksanakan sebanyak 3 kali, yakni terkait kebijakan urgensi, tata kelola energi baru, dan terkait tenaga nuklir. Dan diharapkan dengan seminar ini akan lebih baik lagi konstruksi dan rumusan pemikiran di dalamnya. Nah, seminar ini akan dilakukan secara berseri 3 kali ya. Bondan dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 9 DPR RI menilai rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan diperlukan untuk memperkuat kewenangan Badan POM yang masih tumpang tindih dengan Kementerian Kesehatan. Ditemui saat rapat Komisi 9 DPR RI dengan pemerintah untuk membahas RUU POM, anggota Komisi 9 DPR RI Elva Hartati mengungkapkan, RUU POM akan menguatkan wewenang Badan POM dalam mengawasi peredaran obat dan makanan. Mengingat selama ini fungsi penegakan hukum Badan POM masih lemah dan tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian Kesehatan. Elva berharap Undang-Undang Badan POM mampu mengikuti perkembangan produksi dan distribusi makanan, kosmetik, dan obat-obatan di masa depan. Kewenangan mereka, kewenangan, penindakan, ya, karena itu wewenangnya siapa? Jangan sampai tumpang tindih Kementerian Kesehatan dan BPOM. Kan masih tumpang tindih. Nah, kewenangan ini kita mau dikasih ke siapa? Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan, Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu diperkuat karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, serta keamanan obat-obatan dan kosmetik.
Nihayatul menyayangkan hingga saat ini belum ada perlindungan hukum bagi BPOM, mengingat kewenangan mereka cukup berat hingga tingkat kabupaten kota. Bagaimana menjaga ketahanan pangan kita, memastikan makanan yang dikonsumsi masyarakat kita dalam kondisi aman, obat yang dikonsumsi juga dalam kondisi aman, dan juga kosmetik yang dipakai masyarakat kita dalam kondisi aman. Cuman masalahnya ini berbentuk badan, dalam artian belum ada perlindungan secara hukumnya. Alda dan Koko, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 5 mendesak realisasi proyek Pelabuhan Ujung Jabung Jambi setelah jeda berikut. Komisi 5 DPR RI mendorong beberapa program infrastruktur pemerintah di Provinsi Jambi, khususnya Pelabuhan Ujung Jabung, dapat segera terrealisasi karena sangat dibutuhkan untuk pengembangan ekonomi masyarakat Jambi. Ditemui dalam kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI ke Jambi, anggota Komisi 5 DPR RI Hasan Basri menegaskan, masyarakat Jambi sangat membutuhkan akses pelabuhan karena untuk mendistribusikan hasil produksi dari Provinsi Jambi, masyarakat harus melewati provinsi lain. Hasan mengakui pandemi COVID-19 telah berdampak pada program-program pembangunan infrastruktur serta adanya hambatan dukungan anggaran. Tapi kita harapkan kalau bisa memang lebih. Ada beberapa hal proyek-proyek yang sangat strategis yang kita harapkan untuk menjadi perhatian pemerintah pusat, terutama Pelabuhan Ujung Jabung. Yang kita harapkan sebenarnya tahun ini sudah bisa diperbesar anggarannya, terutama ingin membangun jembatan Sungai Rambut. Anggota Komisi 5 DPR RI, Bakri, mendorong pemerintah segera merealisasikan program-program strategis yang ada di Provinsi Jambi, seperti perpanjangan landasan pacu Bandara Sultan Toha, percepatan pembangunan dan akses jalan Pelabuhan Ujung Jabung, serta revitalisasi daerah wisata Candi Muara Jambi. Adanya keinginan kita untuk perbaikan percepatan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung, akses jalan ke Ujung Jabung. Begitu juga dengan daerah wisata Candi Muara Jambi. Nah, semua ini tentu tadi kami bicarakan, kita ingin sekali pemerintah secepatnya merealisasikan pekerjaan-pekerjaan ini. Karena dari Provinsi Jambi, Rian Indrayana, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR RI meminta Jaksa Agung mengambil kebijakan tepat dan tegas dalam mengatasi berbagai dinamika internal dan persoalan penegakan hukum di Kejaksaan Agung. Di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, Wihadi Wiyanto mengatakan Komisi 3 DPR RI akan mendukung upaya Jaksa Agung agar mampu mengambil tindakan-tindakan strategis untuk memperkuat internal kelembagaan, seperti meningkatkan pengawasan internal terhadap perilaku dan kinerja jaksa, serta sistem pembinaan karir jaksa sehingga meningkatkan profesionalisme kinerja jaksa di seluruh Indonesia. Ya, dalam situasi yang banyak permasalahan yang secara internal, saya minta ketegasan daripada Jaksa Agung, ya, ketegasan Jaksa Agung dan juga langkah-langkah langkah-langkah yang harus dilakukan Jaksa Agung, langkah-langkah yang saya anggap bahwa ini adalah Jaksa Agung harus berani mengambil tindakan. Anggota Komisi 3 DPR RI Wihadi Wiyanto menambahkan, selama ini Kejaksaan Agung masih menjadi sorotan masyarakat karena masih banyaknya oknum jaksa nakal. Ditambah kasus terbakarnya salah satu gedung Kejaksaan Agung yang sempat menimbulkan berbagai opini. Jaksa Agung bisa menyelesaikan satu persatu permasalahan di lembaganya untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum. Kasus kebakaran gedung Jaksa Agung, Kejaksaan, kemudian juga kasus Jaksa Pinangki yang berkaitan dengan kasus Joko Chandra, dan juga permasalahan Jiwasraya, kasus-kasus lembaga keuangan yang lain yang sedang ditangani oleh Kejaksaan. Mustaqim dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI menekankan penambahan anggaran untuk Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM di tahun 2021 harus dimanfaatkan secara tepat sebagai program dukungan manajemen dan penanaman modal.
Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Gede Sumarjaya menjelaskan, pengalihan investasi oleh Amerika Serikat, Australia, dan India ke Indonesia akibat perang dagang dengan Cina harus dimanfaatkan dengan memberikan kemudahan perizinan dan kepastian waktu investasi yang selama ini masih menjadi kendala berinvestasi di Indonesia. Di samping kita memang berusaha untuk mengkampanyekan yang namanya cinta produk Indonesia, cinta buatan Indonesia, dan memakai buatan Indonesia dan meningkatkan TKDN dalam industri-industri kita juga menggalakkan ekspor. Ya, kembali lagi kalau ekspor juga ya kita mengarah kepada investasi di dalam produksi. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya menambahkan, tambahan anggaran yang disetujui bagi BKPM ditujukan untuk penyusunan peta potensi investasi di 17 provinsi serta pembuatan dan distribusi aplikasi perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission, sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja, guna kepentingan perizinan di berbagai instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten kota. BKPM sangat berperan untuk pada akan datang karena dia mempunyai banyak investasi yang masuk, tentu manajerialnya juga harus benar di sininya. Ayu dan Ade, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 11 DPR RI mendorong pengerjaan proyek tol Cilenyi-Sumedang Dawan atau Cisumdawu dipercepat untuk mendorong program pemulihan ekonomi nasional karena menghubungkan sentra-sentra industri dari beberapa daerah di Jawa Barat. Dalam kunjungan kerja reses ke Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Eriko Sutarduga mengatakan, sentra industri dan pertanian sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Jika tidak ada jalan tol, sentra-sentra industri di Patimban, Bandara Kertajati, maupun Bandung tidak bisa berjalan dengan baik. Percepatan penyelesaian jalan tol tersebut diyakini bisa mendorong pemulihan ekonomi di Jawa Barat yang lebih cepat yang bisa dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat. Pemanfaatan juga PEN, ya, untuk pemulihan ekonomi nasional ini juga bisa lebih cepat. Nah, ini yang kami mau proses, yang kami mau untuk bisa berjalan lebih cepat dirasakan oleh masyarakat di sekitar ini, dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat secara umum maupun masyarakat Indonesia. Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Hafiz Thohir mengungkapkan, produk industri dan transportasi merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Hampir seluruh negara industri maju membangun jalur transportasi terlebih dahulu. Pembangunan berbagai jalur transportasi yang dilakukan pemerintah selama ini dinilai baik mengingat industrialisasi di Indonesia. Saya kira tidak bisa dipungkiri ya, dalam hal ekonomi ingin tumbuh lebih cepat atau lebih tinggi, maka link and match antara produk industri dan juga transportasi itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Di mana-mana kita saksikan negara industri, dia maju, dia membangun transportasinya dulu. Dari Jawa Barat, Fitian Aunilah, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Anggota Komisi 4 DPR RI meminta penelitian yang dilakukan Badan Penelitian Tanaman Sayuran atau Balitsa Lembang agar disesuaikan dengan kebutuhan petani sekitar. Kemajuan teknologi diharapkan bisa meningkatkan daya produksi pertanian yang berdampak pada kesejahteraan petani. Saat peninjauan ke Balitsa Lembang, Jawa Barat, Yadi Sri Mulyadi mengaku menerima aduan dari konstituen terkait penerapan teknologi pertanian yang belum maksimal di daerah Lembang. Balitsa Lembang dinilai mulai melakukan penelitian berbasis kebutuhan masyarakat sekitar agar memiliki dampak terhadap peningkatan produksi pertanian, tanaman buah, dan sayur. Artinya belum ada terasa manfaatnya daripada litbang ini oleh masyarakat. Karena konkret aja masyarakat tuh yang penting mah produksinya naik. Kalau produksi naik, taraf kehidupan naik kan, gitulah logikanya. Mentak saya minta diperhatikan nih. Anggota Komisi 4 DPR RI, Yadi Sri Mulyadi juga mendorong adanya transfer ilmu dari Balitsa ke petani sekitar
agar petani bisa memahami teknologi yang mempermudah proses tani hingga meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi. Komisi 4 DPR RI terus mendorong anggaran Balitsa ditingkatkan sebagai upaya pemutakhiran teknologi pertanian sehingga harus ada bukti nyata bagi masyarakat. Support maka bisa jalan oke. Ya, Litbang ini ya pasti disupport lah. Tapi kami sebagai wakil dewan ya minta konkret manfaatnya buat masyarakat bangsa itu. Hasil produksinya harus terasa agar menaikkan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Dari Jawa Barat, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI mendorong anggaran mitra-mitra kerja Komisi 5 difokuskan pada penguatan perekonomian menghadapi pandemi COVID-19. Komisi 5 juga mendesak pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesegera mungkin. Ditemui usai raker dengan mitra-mitra kerja Komisi 5, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mengatakan, akibat pandemi COVID ini terdapat proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang sudah teken kontrak namun kemudian mengalami pemotongan anggaran. Kalau fokusnya tetap ya kita lanjutkan infrastruktur yang terutama yang kemarin kena refocusing. Itu kan banyak sekali kegiatan tahun lalu yang single yes menjadi multi yes. Anggarannya dipotong tapi udah keburu kontrak. Nah tahun ini bayar dulu ya, baik DPU maupun perhubungan. Lebih lanjut, Lazarus memaparkan postur anggaran mitra kerja Komisi 5 akan lebih terfokus pada pembangunan infrastruktur yang benar-benar bisa mendorong penguatan perekonomian rakyat. Selain itu, Lazarus juga mendorong pembangunan infrastruktur dilakukan secara padat karya agar bisa menyerap tenaga kerja dalam negeri, sehingga manfaat anggaran ini bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Jadi ada dua hal itulah fokus utama pembangunan anggaran yang disetujui pada hari ini. Ya, melanjutkan program tahun lalu yang terpotong dan tahun ini difokuskan dalam rangka penguatan perekonomian. Maka banyak sekali kegiatan-kegiatan padat karya di anggaran tahun ini yang bisa diserap langsung oleh masyarakat. Nur Fuad dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk dapat beradaptasi dengan cepat perihal pesatnya kemajuan teknologi di dunia. Anggota Komisi 10 DPR RI Putra Nababan ditemui usai melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, mengatakan pandemi COVID-19 yang mengubah seluruh gaya hidup generasi muda baik di bidang olahraga, kebudayaan, hingga belajar mengajar mendorong mereka untuk lebih adaptif dalam menyikapi perubahan tersebut. Putra menilai generasi muda lebih cepat beradaptasi dengan teknologi dalam rangka melakukan kegiatan di era pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19, mereka adalah generasi yang adaptif menggunakan teknologi. Ya, ketika PJJ pembelajaran jarak jauh, ketika mereka harus belajar menggunakan sosial media, ketika mereka harus latihan bola atau latihan basket dengan menggunakan aplikasi atau menggunakan daring secara daring, mereka bisa. Selain itu, Putra juga mengingatkan pemerintah untuk bisa mengimbangi generasi muda yang sangat adaptif terhadap perkembangan zaman khususnya di era pandemi saat ini. Menurutnya, kemajuan zaman dan teknologi bisa bermanfaat apabila pemerintah mampu mengimbangi generasi muda dalam penggunaan teknologi terutama di era pandemi COVID-19. Jangan-jangan angkatan kita yang nggak adaptif. Jangan-jangan pemerintahan yang belum adaptif. Nah, untuk itu makanya saya minta agar mereka mampu mengimbangi generasi muda untuk bisa berkomunikasi dengan mereka menggunakan teknologi sehingga program-program yang terkait dengan kebudayaan, pendidikan, olahraga, pariwisata, ekonomi kreatif itu bisa sampai kepada mereka, kepada generasi muda. Ya, karena itu adalah pihak-pihak yang harus kita isi. Dari Provinsi Jawa Tengah, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah pemirsa beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Ayu Rahmawati beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.